Anda masih bersama kami dalam Jagoan Sar Gede, dan malam hari ini kita akan membicarakan tema kita evaluasi implementasi APBD Kota Surakarta tahun 2015 bersama dua wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Surakarta. Ada Pak Abdul Gofar Ismail, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, dan Pak Y.F. Sukasno. Ojo nganti kleru ketua Komisi 2. Engko ketentok pangkat sing lawas. Boleh apalan pensiun. Baik, pemirsa yang ingin berinteraksi dengan para narasumber, memberikan informasi, masukan, pertanyaan, silakan menghubungi kami di 02185755 terkait dengan implementasi APBD 2015 ini. Pak Kesno sekarang Nyon Perso ini kan menopo sudah 3 bulan berjalan, triwulan pertama. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ketika melakukan evaluasi, yang mau dievaluasi apa saja atau poin-poinnya itu? Terus biasanya itu dilakukan oleh semua komisi. Semua komisi. Jadi kalau Pak Ketua ini makro, harus tahu ngerti kabeh. Kalau saya yang fokus di komisi saya. Komisi 1 ya evaluasi dengan mitra kerjanya komisi 1, komisi 2 di tempat saya ya dengan 5 mitra kerja saya, Bapeda, DTRK, DPU, DKP, lingkungan hidup. Komisi 2 ngurusin apa? Infrastruktur. Oke. Jadi kemudian mboten ngerti. Ngerti ini komisi niku 5%, lurus 0,5%. Ternyata motor kanan kiri. Jadi komisi 3 itu bidangnya adalah pendapatan. Yang ngurus distribusi, pajak, parkir dan sebagainya. Terus komisi 4 yang pendidikan dan sebagainya. Nah, Kota Solo ini seperti disampaikan Pak Ketua tadi, jadi sudah wakil ketua. Ya, wakil ketua. Jajaran pimpinan itu pokoknya jadi seperti itu memang sudah disampaikan, dan capaian saat ini rata-rata itu sudah di 25% sampai 30%. Jadi sudah ideal. Ya semuanya terkait dengan belanja langsungnya dan tidaknya. Jadi artinya dengan kita ngitung nanti 12 bulan berarti optimis capaiannya akan tercapai kan itu. Jadi kita menghitung termasuk perencanaan sekarang yang kemarin itu sudah direncanakan pelaksananya sampai di mana. Sebagian besar kalau di komisi saya kan di infrastruktur, jalan, drainase dan sebagainya ya. Ini proses lelang, proses lelang. Sehingga masyarakat Kota Solo radi nyuwun pangapunten karena napa? Jalan itu kan ngangge proses lelang. Dinas tidak akan berani melakukan umpami contohnya penambalan sendiri karena walaupun itu penambalan, istilah di Kota Solo namanya sapu lubang. Jadi ada DPU itu punya tim yang namanya sapu lubang yang tugasnya khusus memantau jalan kota yang bolong-bolong. Gitu. Tapi itu kan gabungan jadi gede. Jadi kalau gede kan lelang. Nah, kemarin ada masukan masyarakat, Pak di sana itu kan hanya 2. Kok randang 3? Kok tendang 3 lah persoalannya ini. Tapi ini sudah dikerjakan beberapa titik. Nah, saya mengharapkan karena memang Solo walaupun 44 km tapi cukup luas, jalan-jalan yang khususnya yang berlubang. Kalau yang nanti peningkatan kan beda lagi Mas. Umpamanya contoh peningkatan itu Banyuanyar. Yang terkena dampak banjir kemarin kan hancur jalannya di Kertek Kumplang ke mana itu, ke barat kantor kecamatan ke barat. Dulu direncanakan itu akan peningkatan jalannya dari barat ke timur. Tapi nanti dibalik. Karena yang hancur di timur, nanti timur sampai ke barat. Karena kemungkinan belum bisa satu lajur sampai di batas kota itu selesai. Itu lain lah. Kalau yang sapu lubang di pojok-pojok kampung di mana itu, lah monggo disampaikan info ke kami, bisa melalui SMS atau Facebook dan sebagainya. Nanti akan kami respon dan dinas juga memantau. Di samping dinas sendiri juga punya data. Dan nyontek Pak Gofar sekarang kan salah satu APBD Kota Surakarta itu masih memiliki
kalau bisa disebut sebagai ketergantungan ya ketergantungan dengan dana dari pusat itu kan 50% lebih masih ada ya, 50% itu. Padahal setahu saya itu kadang-kadang yang dana dari pusat itu rada suwe. Lemedok gitu loh. Kan nggen kantor kula kan nggen ngenteni mboten iso obah to ngenteni ya, ngenteni sih April. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Jadi padahal itu kan termasuk komponen yang besar sekali ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Surakarta masih, bahkan kemarin di LKPJ yang 2014 kita masih sangat tinggi ya ketergantungannya. Bahkan hubungannya kalau bahasa anunya itu masih instruksional, karena masih terlalu ini. Tetapi sebenarnya kita sudah beranjak menuju ke kemandirian. Bahkan kemarin untuk 2015 ini dana DAK kita itu yang semula 43 M itu berkurang 40 M, jadi hanya 3 M. Ketika kita tanyakan ke pusat, karena pemerintah kota ini sudah dianggap mampu. Ya, dan memang PAD. Jadi itu sudah ada rumusnya. Mampu tenan apa mboten? Kono sing nganggap mungkin ada rumusannya itu. Ada rumusannya, oke. DDF itu ya. Oh iya. Derajat desentralisasi fiskal itu kan ada ukurannya. Nah, Solo sudah dihitung gitu ya dari 2 tahun sebelumnya kata Kemenkeu itu waktu itu kita sudah termasuk yang kategori untuk DAK-nya ini. DAU-nya kita hanya naik 3 M. Padahal amanah pidato presiden APBN itu kenaikan gaji PNS itu 6%. Padahal kita naik DAU-nya cuma 3%. Nah, ini yang padahal itu juga sumber utama untuk gaji pegawai. Tapi ya kita harus mensikapi itu dengan optimis ya, bersyukur, optimis, sudah mampu. Tapi kira dengan prihatin. Enggak, kita ya. Maka kemarin ya kita berusaha untuk menggenjot PAD kita agar itu bisa semakin kuat kita PAD-nya. Memang harapan kita karena kita pendapatan tertinggi itu dari hotel dan restoran ya. Kebijakan dari pusat yang nanti itu maraknya sepi ya, benar sih. Ya kemarin dari Komisi 3 melakukan evaluasi yang mungkin 2015 kemungkinan kehilangan sekitar 1 M dari pendapatan hotel dan restoran karena itu penyumbang tertinggi kita. Dan kita lihat kan marak ya pembangunan hotel di Kota Surakarta karena memang potensi Kota Surakarta untuk menjadi kota MICE itu sangat tinggi. Dan ini kita kemarin mungkin akan jadi sekitar 10.000 kamar sebenarnya di Kota Surakarta. Yang betulnya itu enak kayak acara teng mriku kan terus sing areng nginep sapa. Tapi alhamdulillah sudah cabut. Oh, sudah cabut lagi. Makanya Pak Wali kan ngendikane keras gitu ya. Ketika ada kebijakan seperti itu. Karena juga sebenarnya secara teknis pelaksanaan juga lebih repot. Kalau di gedung tertentu kan harus pakai catering, harus pakai sound, harus pakai ini. Barang sosokan itu kan. Ini yang kadang secara pelaksanaan itu nek ke hotel kan wis derek borongan bisa mengerjakan yang lain waktunya itu. Jadi tidak kepanitiaan itu tidak ngurusi tinggal gitu ya. Ini juga tapi kita harapannya memang beranjak terus karena trennya kita naik terus ini. Untuk PAD, untuk pertumbuhan PAD itu naik. Ini harapannya terus kita akan semakin mampu dan harapannya juga perimbangannya nanti bisa 50-50, 50 semakin sehat kan? Bisa semakin sehat. Nyusul Pak Gufar, tadi kan ketika tema kita kan evaluasi, evaluasi tidak hanya implementasi lebih kan ada target-target pendapatan dari mana dan sebagainya. 3 bulan pertama menikah ada yang sudah bisa dievaluasi, misalnya kan ada skor pajak, skor retribusi, apakah triwulan pertama sudah memenuhi target yang diinginkan? Jadi kalau saya mendengar dari Komisi 3 yang saya dengar itu ya sudah lumayan, sekitar bahkan 30% gitu ya, untuk lumayan untuk perolehan untuk target pendapatan itu. Memang kalau di beberapa evaluasi beberapa tahun ini gitu kita untuk penarikan pajak dan sebagainya termasuk prestasi karena seringkali di atas 100%. Walaupun mungkin pertanyaan kita jangan-jangan masang targetnya tidak sesuai potensi. Kok ngantek keluyen itu kok nggih. Dipin masangnya targetnya cendek wae gene iso diliwati. Tetapi trennya naik terus. Trennya naik terus. Jadi ini bagian yang
patut kita syukuri. Yeah. Dan semoga saja dengan semakin banyaknya hotel, semakin banyak ini kita ini sudah mulai dipakai ya, beberapa itu harapannya memang ke depan kita juga bisa lebih meningkat lagi gitu ya. Termasuk ekonomi kreatif ini harapan kita yang itu bisa semakin mendongkrak, karena ternyata dalam perkembangannya itu kita ini memang investasi di usaha besar itu kita memang menurun karena memang kita lahan pabriknya kan enggak banyak. Tetapi di UMKM itu kita trennya naik. Jadi kemarin ya di evaluasi 2014 itu ternyata trennya naik kita ini. Selama periode RPJMD yang ini kita trennya naik untuk UMKM. Nah, ini menjadi sebuah potensi yang dahsyat harapannya kalau ekonomi kreatif masyarakat itu kemudian semakin dikembangkan, dipermudah. Bahkan kemarin di Bank Solo kita tambahi 7M penyertaan modal, itu harapannya yang 5M itu untuk ekonomi UMKM tadi, biar ada yang bunganya kurang dari 1%, sehingga bisa menolong sekali untuk ini bagian-bagian. Ampun, wedangan ngemplangan niku apa ya? Wedangane kaya ditagih terus pasrah Jimorogo sing anake ora tekel. Milih jenengan mawon. Yang mungkin perlu juga diperhatikan ini, Pak. Yang sering dari tahun ke tahun itu adalah masalah tadi pembangunan infrastruktur ya. Fisik ini kan seringkali kita sudah mendorong untuk di triwulan pertama lelang sudah selesai. Lelang sudah selesai. Akhirnya pembangunan fisik itu benar-benar waktunya longgar. Sehingga ketika misalnya tidak selesai atau penalti atau sebagainya, masih ada sisa waktu yang bisa untuk kemudian berbenah. Misalnya ini kok kurang cukup, kan ada perpanjangan itu sebenarnya. Nah, tapi seringkali yang kita pantau itu adalah nanti selesai lelang itu sudah semester kedua. Jadi masuk semester kedua bulan Juli bulan ini baru gue roto udan nanti. Akhirnya beberapa pembangunan akhirnya enggak. Sempat kita bahwa apakah hari dibangun 150 hari 120 hari itu memang benar-benar pertimbangan teknis ataukah hanya karena waktunya ya garek 150 dino sehingga dipaksakan. Nah, ini yang kita, maka kan bermunculan dari sidak-sidak kita itu kadang pembangunannya kok tidak sekokoh yang kita bayangkan. Misalnya ada itu juga termasuk sistem itu yang berpengaruh. Mungkin ya ini aturan sistem bahwa pagu ya kan, pagu terendah itu sebagai pemenang itu juga harus dievaluasi benar, karena belum tentu yang terendah itu nanti juga kualitasnya sesuai. Jangan-jangan nanti malah terendah tetapi pada material tertentu, konstruksi tertentu dia main di situ. Lah kan jadi kacau. Setahun wis rusak. Iya. Ini buatan yang lo banget. Subhanallah. 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 Monggo Mas Rono.